Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Mukhtaran Pramana dengan NIM 224262017. Nah, di sini saya akan melakukan presentasi tentang TS statistik. Nah, oke, langsung saja. Kita di sini mempunyai data berat badan 60 siswa SMA Negeri 7 Jakarta kelas 12 MIPA 1 pada tahun 2024. Dan dalam satuan kilogram, di sini saya mempunyai 60 data berat badan siswa yang secara acak. Oke, next. Nah, di sini saya ditugaskan untuk yang soal pertama yaitu membuat tabel distribusi frekuensi, kemudian yang kedua menentukan nilai min atau rata-rata, dan yang ketiga yaitu menentukan nilai median yaitu nilai tengah, dan yang keempat menentukan nilai modus atau nilai yang sering muncul, dan yang kelima yaitu menentukan nilai kuartil 3, dan tentunya yang terakhir yaitu nilai persentil 4 yaitu yang sesuai dengan nomor absen saya. Oke teman-teman, langsung saja kita lanjut ke nomor 1. Bagaimana langkah-langkah membuat tabel distribusi? Nah, ini berikut ini adalah merupakan langkah-langkah untuk membuat tabel distribusi. Nah, yang pertama yaitu kita mengurutkan data mentah secara ascending dari data terkecil ke terbesar. Jadi dari data mentah tadi kita diurutkan dari data yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Oke, ketika data udah urut, kita akan bertemu ini dan totalnya akan 60 dan sama sesuai dengan semua total data yang kita punya. Oke, yang kedua langkahnya yaitu kita mencari range data R. Nah, range-nya itu dari data terbesar dikurangi data terkecil. Nah, di sini tertera data terbesarnya itu 77 dikurangi data terkecilnya yaitu 45. Dan range-nya ketemunya 32. Oke, yang ketiga itu langkah yang ketiga mencari banyaknya kelas interval atau K. Nah, rumus dari K sendiri itu adalah 1 plus 3,3 log N. Nah, di sini yang belum tertera itu N-nya itu datanya sebanyak 60, jadi 1,3,3 log 60, dan ketika dan itu K-nya bertemunya 7, maka banyak kelas intervalnya adalah 6, 7 atau 8, dan kita 7 itu dari diambil tengah-tengahnya. Kemudian langkah yang keempat yaitu mencari panjang interval kelas atau CI. Nah, dari ketika kita udah ketemu datanya itu 6, 7, 8, kemudian kita mencari kelas panjang interval dan kelasnya, dan C-nya itu 32 dibagi 6 sama dengan 5,3 yang dibulatkan menjadi 5. Kemudian C yang kedua yaitu 32 dibagi 7 4,5 dibulatkan menjadi 5, dan yang ketiga itu 32 dibagi 8 dan hasil langsung ketemu 4. Dan langkah yang kelima yaitu menentukan kelas-kelasnya. Yang pertama kita menentukan dengan K6 dan CI5, dan di sini berat badannya tidak sampai, ini kalau digunakan tidak sampai mencapai angka 77 atau angka yang teratas, dan itu masih belum bisa memenuhi, maka kita akan mencari dengan CI yang kedua yaitu dengan K-nya 7 dengan CI-nya 5. Dan kita berat badannya kita hitung, dan akhirnya kita ketemunya di 7,5 dan 79, dan itu sudah mencapai angka 77 dan memenuhi syarat, sehingga menggunakan K7 dan CI5. Dan kemudian sudah semua data-data sudah terisi, hanya kita membuat tabel distribusi frekuensinya sebagai berikut. Nah, ini berat badan siswa, dan kita bisa mengisi frekuensinya di sini sehingga totalnya jumlah menjadi 60. Itu adalah soal membuat tabel distribusi frekuensi. Selanjutnya kita masuk ke nomor 2 yaitu bagaimana cara mencari min. Nah, ini adalah berikut cara mencari min tersebut. Yang pertama yaitu menambahkan kolom XI dan FI kali XI. Nah, yaitu berat badan 60 siswa, kita sudah tertera berat badannya dan frekuensinya, kita menambahkan
TT atau XI dan XI dikali FI. Nah ini TT ini dari 45 tambah 49 dibagi 2. Nah hasilnya adalah 47. Kemudian yang FI dikali XI ya terkarakan ini frekuensi dikalikan sama dengan TT, yaitu 4 dikali 47 sama dengan 188. Sehingga ini semua hasilnya sama dan totalnya FI kali XI adalah 3630. Dan langkah yang kedua yaitu kita mencari nilai min dicari dengan rumus, yaitu X sama dengan akar kuadrat X kali X per FI. Kemudian 3630 dibagi 60 sama dengan 60,5. Dan kita masuk ke nomor 3, yaitu bagaimana cara mencari median. Nah teman-teman, mari kita lanjut saja. Yang pertama, kita membuat tabel kolom frekuensi kolomatif terlebih dahulu. Nah ini sudah ada tadi sudah berat badan dan tabel frekuensinya. Kita membuat tabel F kumulatif, yaitu kumulatif ini kan di sini tertera 4. Nah ini 13 bawahnya, jadi dari 9 tambah 4 sama dengan 13. Kemudian yang 31 nya dari 98 tambah 18 sama dengan 31. Kemudian ini 42 dari 18 tambah 11 sama dengan 42 dan seterusnya. Ini langkah yang kedua yaitu kita mencari nilai M dengan rumus sebagai berikut, yaitu kita mencari mediannya dulu, yaitu rumus setengah N atau setengah dikali 60 sama dengan 30. Sudah ketemu. Kemudian yang kita mencari F kelas mediannya itu 18, kemudian CI nya 5 dan berat bawah sebenarnya yaitu 54,5, dan F kumulatifnya itu sudah ketemu 13. Nah kita tinggal masukkan ke dalam rumus berikut. Rumus untuk mencari mediannya itu DBS atau berat bawah sebenarnya ditambah CI, kemudian setengah N dikurangi F kumulatif per F kelas median 54,5 ditambah 5 dalam kurung 30 dikurangi 13 kurang 18 dan sehingga ketemu hasilnya 59. Nah oke, selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4, yaitu bagaimana cara mencari modus. Nah begini adalah merupakan cara-cara mencari modus teman-teman. Oke, yang pertama yaitu tentu saja sama seperti cara yang sebelumnya, kita membuat tabel frekuensi terlebih dahulu. Di sini kita sudah cara mencari frekuensi terbanyaknya, yaitu dari tabel tersebut frekuensi terbanyaknya itu angka 18, sehingga diperoleh di kelas yang ketiga yaitu 55 sampai 59. Oke, selanjutnya kita sudah ketemu, maksudnya kita mencari nilai modus dengan rumus, yaitu rumusnya modus sama dengan berat bawah sebenarnya ditambah kelas interval dikali S1 per S1 sama dengan S2, yaitu modus sama dengan 54,5 ditambah 5 dikali 18 itu S1 dari tadi, dari yang frekuensi yang paling banyak, kemudian dikurangi 9 itu 9 dari atasnya, kemudian ini ditambah 11 dari yang bawahnya, dan dihitung dan kita ketemu modusnya 57,3. Selanjutnya teman-teman kita masuk ke soal yang 5, yaitu bagaimana bisa langkah-langkah mencari kuartil 3. Nah oke, langsung saja. Cara yang pertama yaitu ya sama dengan sebelumnya, kita mencari atau membuat kolom frekuensi kumulatif terlebih dahulu. Nah ini sudah saya buatkan frekuensi atau kolom frekuensi kumulatif. Nah kemudian yang kedua itu caranya dengan menentukan kelas yang memuat kuartil ke I, yaitu yang I seimbang 1 atau 2 diikat dengan aturan QI sama dengan IX dalam kurung N plus 1 tutup kurung per 4. Kemudian sehingga kelas yang memuat Q3 adalah Q sama dengan 3 per 4 N sama dengan 3 per 4 dikali 60, yang karena N nya sama dengan 30, dan sebenarnya 180 bagi 4 sama dengan 45. Jadi kelas memuat Q3 adalah 45 dan kelasnya berada di 65 sampai 69.
Nah, kita sudah memiliki semua data tersebut, kita tinggal mencantumkan di rumusnya, yaitu kuartil I sama dengan berat bawah sebenarnya ditambah kelas interval 1/4 dikali N dikurangi F kum per Fi. Nah, di sini nanti tinggal masukkan Q3-nya sama dengan 64,5 ditambah 5, kemudian 1/4 dikali N sama dengan 45 dikali 42 per 9, dan kita ketemu hasilnya kuartil 3 sama dengan 66,1. Oke teman-teman, ini adalah soal yang terakhir, yaitu bagaimana langkah-langkah mencari persentil 4. Nah, berhubung saya absen nomor 4, ini saya menggunakan atau mencari persentil yang nomor 4. Yang pertama tentunya sama juga, kita mencari atau menambahkan kolom frekuensi kumulatif. Kemudian yang kedua yaitu caranya hampir sama dengan yang kuartil, cuma ini bedanya di I-nya ini 1, 2, 3 sampai ke 99 dan 99 dengan atau PI-nya sama dengan N+1/100. Kalau yang Q3 tadi per 4, kalau yang ini per 100, bedanya cuma itu saja. Kemudian yang sehingga kelas mumet P4 adalah P4 sama dengan 4/100 kali N sama dengan 4/100 kali 60 sama dengan 240/100, dan hasilnya adalah 2,4. Dan 2,4 itu berada di kelas paling atas, dan jadi yang kelasnya muat Q3 adalah 45 dikurang sampai 59. Nah, jadi kita tinggal memasukkan ke rumus persentil 4, yaitu P4 atau persentil 4 sama dengan berat bawah sebenarnya ditambah kelas interval, kemudian 1/100 dalam kurung 1/100 dikali N dikurangi F kumulatif per Fi, dan hasilnya kita sudah menemukan hasilnya, yaitu 47,5. Oke, itu tadi adalah penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.